إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته لا شريك له في ألوهيته لا شريك له في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ إلينا الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Kaum muslimin jemaah Jumat hafizakumullah wa ra'akum. Pertama sekali saya mengajak kepada diri saya dan juga kaum muslimin jemaah Jumat untuk senantiasa ingat kepada Allah, ingat kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita harus selalu ingat supaya kita menjadi orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat bagaimana supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Maka didahului perintah bersyukur dengan perintah ingat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingat oleh kamu selalu akan aku, maka aku pasti ingat kepadamu, kata Allah. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi kufur nikmat. Dan jangan sekali-kali washkuruli wa la takfurun, bersyukurlah kamu dan jangan sekali-kali kamu mengkufuri nikmat. Maka di sini Allah perintahkan kita pertama untuk selalu ingat kepadanya, kepada nikmat-nikmatnya, kepada keagungannya, kepada rahmat dan kasih sayangnya begitu banyak. Setelah itu baru kita bersyukur. Dan salah satu faktor kenapa banyak orang tak pandai bersyukur, karena dia tidak ingat. Baru kapan kita bersyukur? Jika nikmat itu diambil oleh Allah dari kita, ketika itu baru kita ingat kebesaran nikmat tersebut. Maka untuk kita supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka syukuri nikmat-nikmatnya. Dengan bersyukur Allah akan ridha. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa in tashkuruhu yardahu lakum." Jika kamu bersyukur, pandai bersyukur, Allah akan ridha dengan kamu. Kemudian Allah juga berjanji, dengan kita mensyukuri nikmat-nikmatnya, maka Allah akan berjanji untuk menambahkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat, apa saja nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, banyak sekali. Dalam dua ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba-coba dan berusaha untuk menghitung-hitung berapa banyak nikmat Allah yang kamu terima, walaupun kamu hitung dengan alat kalkulasi yang paling canggih pun, la tuhsuha,
Kamu tak akan bisa menghitungnya, saking banyak. Di dalam ayat yang lain seperti dalam surah Al-Kahfi, Allah menggambarkan, kalaulah seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi, kemudian lautan air yang ada di laut, samudra, sungai dan danau, kamu jadikan cinta untuk menulis nikmat-nikmat Allah, maka habis itu semua dan ditambah lagi berlipat-lipat. Kamu takkan pernah selesai-selesainya menghitung begitu banyak nikmat Allah. Ya Alhamdulillah, kita tidak disuruh menghitungnya, tetapi kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Apa di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka kalau seandainya kita diberikan pena atau kertas, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bertingkat-tingkat. Ada nikmat yang kalau tidak ada mati kita. Ada nikmat kalau seandainya dia tidak ada, sulit hidup kita tapi hidup. Tapi ada kadang-kadang nikmat itu tak ada pun tak ada masalah, maka bertingkat-tingkat. Maka kalau seandainya kita disuruh menulis apa yang kita rasakan nikmat Allah yang paling mahal, yang tertinggi dalam kehidupan ini, maka orang beriman pasti mengatakan nikmat yang termahal yang diberikan Allah, dikurniakan Allah kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan nikmat ini baru hidup kita berarti. Dengan nikmat Islam baru seluruh yang kita kerjakan bermakna dan bahkan membawa kebaikan untuk kita di dunia, dan akan berkesinambungan nanti kebaikannya itu sampai kepada kehidupan akhirat nanti, yaitu kehidupan yang abadi. Maka bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang beriman, kemudian bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang muslim. Maka seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam agama kita, karena orang-orang Islam itu ada kewajiban-kewajiban, dan dengan Allah jadikan kita sebagai orang muslim, dengan nikmat Islam Allah telah memberikan nikmat yang terbesar kepada kita, yang wajib kita syukuri nikmat tersebut. Islam, agama, yang mana agama ini di situ ada perintah, di situ ada larangan, yang mana perintah-perintah semua perintah-perintah itu tidak ada satupun yang diperintahkan kepada kita, baik itu perintah wajib atau perintah sunat, kecuali kenapa Allah perintahkan? Allah perintahkan untuk kebaikan kita bersama. Kenapa ada larangan-larangan dalam agama? Dilarang begini, dilarang begini. Kadang-kadang larangan itu khusus dalam waktu-waktu tertentu, ada dalam tempat-tempat tertentu. Seperti kita akan menghadapi nanti bulan Ramadan, maka di bulan itu kita dilarang oleh Allah sebulan penuh, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tak boleh makan, tak boleh minum, dan tak boleh melakukan hal-hal yang akan membatalkan puasa kita. Dan kita juga di samping itu disuruh untuk memperbanyak berbagai macam bentuk ibadah. Maka di sini ada larangan-larangan, maka Allah tak melarang satu pun larangannya kepada kita. Dilarang kita berjudi, dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang memfitnah, dan macam-macam larangan. Kenapa dilarang? Kenapa? Allah sayang kepada kita. Karena Allah kepengen supaya kita tidak berbahaya hidup kita. Maka tak ada satu pun larangan dalam agama ini, kecuali karena ada larangan itu ada mudarat untuk kita, maka Allah larang. Maka di sini apabila kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita menjauhi larangan-larangan Allah, siapa yang diuntungkan? Siapa yang akan mendapat maslahat dan manfaatnya? Maka yang diuntungkan adalah kita semua. Allah tidak butuh kepada kita. Kalau seandainya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya kafir kepada Allah, semuanya ingkar, membangkang kepada Allah, tak mau sujud, tak mau beriman, tidak sedikit pun akan mengurangi kekuasaan Allah. Apalagi berapa cuma jumlah manusia ini. Dan begitu juga apabila seluruh manusia taat kepada Allah, tunduk mulai dari Adam sampai hari kiamat, tidak ada satu pun yang membangkang, maka ketundukan mereka juga tak akan menambah sedikit pun kepada kekuasaan dan kemahaperkasaan Allah. Lagi kita manusia ini berapa cuma jumlahnya? 7 miliar. Makhluk Allah ini banyak sekali. Maka makhluk Allah selain manusia tidak Allah beri pilihan, kecuali semua mereka bertasbih kepada Allah.
Maka kalau kita lihat ikan saja, satu jenis ikan berapa jumlahnya? Kalau kita isi satu malam itu, Bapak Jumat rahimakumullah, maka Allah hargai nanti dengan beramal 1000 bulan. Maka dengan puasa Ramadan apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan selama 1 bulan Ramadan, maka dengan didasarkan kepada iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kita disuruh malamnya mengisi tarawih. Untuk apa disyariatkan tarawih? Juga barangkali ada orang tak terampunkan dosanya dengan puasa, Allah berikan lagi peluang untuk tarawih malamnya. Maka apa kata Rasulullah? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengikuti qiyamul lail tapi selama Ramadan, bukan 10 hari pertama, bukan seminggu pertama. Ada kebiasaan kita kadang-kadang semangat Ramadan hanya di hari-hari pertama. Setelah itu di hari-hari terakhir, mana masjid pada kosong. Ini adalah tradisi yang kurang tepat. Padahal apa? Hari-hari Ramadan itu semakin hari itu hampir berakhir, semakin istimewa. Oleh karena itu sebabnya 10 Ramadan terakhir itu sangat istimewa. Maka di dalam tradisi negara-negara lain, kalau saya lihat di 10 pertama atau di hari pertama Ramadan, ya barangkali banyak yang lalai. Tapi kalau sudah 10 terakhir, masjid semuanya melimpah. Jangan terbalik. Di awal semuanya penuh, setelah itu terakhir kita pergi. Oleh karena itu Rasulullah SAW bagaimana contohnya? Kalau 10 terakhir dia itikaf, tak keluar dari masjid. Baru keluar masjid pagi hari raya Idul Fitri, mulai malam ke-21. Sebagian umat Islam tinggalkan. Kemudian coba lagi, malam yang paling istimewa yang disebut malam Lailatul Qadar. Di mana ditaruh Allah? Di 10 pertama? 10 kedua? Di 10 ketiga, di terakhir. Dan banyak ulama mengatakan di penghujung. Kalau tidak tanggal malam 27, kalau tidak malam 29. Oleh karena itu ini adalah karunia Allah. Mari kita manfaatkan ketika kita diberikan kelapangan, diberikan kesempatan oleh Allah, maka gunakan. Kenapa? Allah dengan Ramadan ini, dengan puasanya Allah ampunkan dosa kita, dengan qiyamul lailnya Allah ampunkan dosa kita. Bahkan dengan menghidupkan satu malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pahala. Pertama, Allah ampunkan dosa kita. Kemudian Allah beri pahala beramal. Satu malam itu sama dengan 83 tahun beramal, siang dan malam. Coba kalau ada sekarang pegawai negeri di sini, umpamanya apa? Kata Pak Bupati atau instruksi Presiden, umpamanya, barang siapa yang hari Ahad besok bekerja dari pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore, dan tak keluar kantor, satu hari itu akan dihargai dengan bekerja selama 1 tahun. Kira-kira ada pegawai negeri yang absen? Digaji 1 hari itu dengan 1 tahun? Ini bukan 1 tahun, 1 malam itu kalau kita manfaatkan, Allah nilai dengan ibadah 83 tahun. Terus seandainya dapat oleh kita 40 kali malam Lailatul Qadar, kali itu 83. Berapa sebenarnya umur kita? Walaupun kadang-kadang 40 tahun kita meninggal, dapat 40 kali puasa, dapat 40 kali Lailatul Qadar. Berarti apa? Kita meninggal, makna umur kita, isi umur kita dalam amalan hanya Lailatul Qadar saja baru 2500 tahun lebih kurang. La ilaha illallah. Oleh karena itu karunia Allah terlalu banyak kepada kita. Tapi kita juga yang tidak pandai untuk menangkap dan juga menggunakan, memanfaatkan nikmat Allah. Ingat, umur kita pendek, kematian tidak tahu kapan datang. Maka setiap kesempatan yang Allah berikan, manfaatkan kesempatan itu secara maksimal. Maka untuk memaksimalkan itu semua, Rasulullah memberikan petuah kepada kita. Kalau kita sholat, supaya maksimal sholat kita itu, maka sholatlah kamu dengan sholat terakhir. Ketika kamu puasa Ramadan, anggap ini adalah Ramadan terakhir, karena Ramadan yang akan datang, apakah datang kesempatan atau tidak, Allahu a'lam. Oleh karena itu, coba kita lihat di samping kiri kanan kita, berapa banyak orang yang tahu Ramadan tahun lalu masih bersama kita. Pada Ramadan ini, jangankan Ramadan, baru Sya'ban ini mereka sudah tidak ada lagi bersama kita. Dan kita tidak tahu siapa dalam masjid ini yang barangkali
sampai ke Ramadan, ada yang tidak sampai ke Ramadan. Barangkali sampai Ramadan tahun ini, siapa di antara kita yang tidak akan sampai ke Ramadan yang akan datang? Semuanya itu dalam rahasia Allah. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan, jangan disia-siakan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bapak jemaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Asr ini Allah mengingatkan. Pertama, Allah ingatkan bahwa umur yang diberikan kepada kita sangat pendek. Maka wal asri itu artinya perasan sesuatu. Maka kalau ada jeruk kita peras, itu namanya asir, inti daripada segala sesuatu. Yang mana sebenarnya maknanya adalah demi umur, kesempatan hidup yang sangat pendek yang Allah berikan kepada kamu. Pendek sekali. Bayangkan, dalam satu ayat Allah katakan, satu hari di sisi Allah itu 50.000 tahun menurut hitungan kita. Maka kita ini kalau 70 tahun hidup, berapa hitungan Allah semua? Berdetik cuma. Ini ada yang lama kita. Dan Allah bersumpah dalam surat itu, demi kesempatan hidup yang sangat pendek, sudah pendek, seluruh manusia merugi di hadapan umur yang diberikan. Kecuali siapa? Orang yang menggunakan hidupnya untuk 4 perkara. Maka mari kita jaga. Jangan sia-siakan hidup ini. Karena hidup ini pendek. Detik-detik yang kita lalui, setiap detik yang sudah berlalu tak akan kembali. Dan setiap hari yang berganti, kita semakin dekat kepada garis finish kita. Cuma garis finish kita itu tidak Allah lihatkan. Kalau sempat Allah lihatkan kepada masing-masing kita garis finish, tak sempat makan kita, tak sempat kita bermain. Tapi itulah rahasia Allah, supaya kita juga dapat bahagia dalam hidup ini. Maka Allah rahasiakan semua. Tapi kadang-kadang banyak orang yang terlena. Maka manfaatkanlah hidup ini, tak tahu berapa sisanya lagi. Orang yang beruntung itu adalah orang yang memanfaatkan hidupnya untuk 4 perkara. Pertama sekali, untuk menyuburkan, meningkatkan keimanannya. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, pastikan bahwa jangan satu pun yang kita lakukan melemahkan iman kita. Tetapi lakukan segala hal yang akan meningkatkan iman kita. Jangan duduk dengan orang-orang yang akan mencopot atau melemahkan iman kita. Duduk dengan orang-orang yang akan menyuburkan keimanan kita. Baca sesuatu yang akan meningkatkan iman kita. Lihat sesuatu yang akan menumbuhkan iman kita. Dengar segala sesuatu yang akan menumbuhkan iman kita. Kemudian ucapkan sesuatu yang menyuburkan iman kita. Maka seluruhnya iman, iman, iman. Dan jangan pernah kita berada di tempat yang berbahaya untuk keimanan kita. Dan jangan lakukan hal-hal yang akan mengancam keimanan kita. Apalagi di zaman sekarang, banyak sekali godaan, banyak sekali tentangan, yang mana kadang-kadang bisa mencopot dan menguji betul kekuatan iman kita. Maka iman, iman, iman. Yang kedua, untuk apa kita gunakan hidup ini? Hidup sebentar. Wa amilus sholihat. Pastikan detik-detik hidup kita bernilai amal soleh. Dimanapun kita berada dan kapanpun, ingat, soleh ini tidak. Kalau tidak soleh, jangan dilakukan. Maka isi kehidupan kita semuanya dengan amal soleh. Kemudian wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Kemudian di mana-mana, jangan pernah kita hidup ini, jangan pernah menegakkan kebatilan, jangan pernah memperjuangkan yang salah. Kita hidup ini adalah untuk memperjuangkan kebenaran, untuk menegakkan yang hak. Maka yang salah jangan pernah kita membela. Barang siapa yang membela yang salah, mendukung yang salah, tanggung resiko nanti. Hidup sementara, jangan didukung yang salah. Kenapa? Wa tawassaw bil haq. Maka apa? Mari kita saling bersinergi untuk mendukung yang benar. Maka amar ma'ruf nahi munkar harus kita tegakkan
di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah ciri umat yang terbaik. Maka Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah. Kenapa? Karena kalian menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Itulah makna wa tawasau bil haq. Kemudian untuk menjaga iman, apalagi di hari-hari sekarang ini, banyak sekali godaan yang berupa syubhat, kadang-kadang godaan yang berupa syahwat. Kemudian syubhat ini macam-macam orang letakkan kepada agama, melemahkan Islam, kadang-kadang merendahkan Islam, macam-macam yang kita dengar. Maka hati-hati dengan iman kita, jangan kita termakan oleh syubhat-syubhat itu, bisa berbahaya, mengancam keimanan kita. Tetapi di hadapan hal itu semua kita harus tegar. Maka apa? Wa tawasau bis sabr. Maka masing-masing kita harus saling menasihati saudara kita, siapapun yang di samping kita dan diri kita, supaya sabar dalam seluruh tantangan, memperjuangkan iman hari ini, dan supaya mengisi hidup dengan amal saleh semuanya. Kemudian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu banyak sekali tantangannya. Maka senjatanya butuh kepada kesabaran. Maka sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghindari seluruh larangan-larangan Allah, sabar dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Kemudian juga kita sabar dalam menerima apapun yang telah ditakdirkan Allah kepada kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن والمصائب والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا ومن سائر بلدان المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في دورنا اللهم اجعلنا في بلدنا هذا إندونيسيا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم سلم لنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة